Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini akhir pekan, edisi Minggu pertama Agustus 2025. Kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama dari meja redaksi, telah kami siapkan 3 berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk segera menata kabel semrawut di Jakarta secara bertahap. Pembenahan kabel semrawut dilakukan dengan memindahkan kabel utilitas ke bawah tanah atau underground. Meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun langkah ini dianggap penting guna meningkatkan estetika kota serta keamanan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitas pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan atau POPB kepada tim sepak bola pelajar U12 Jakarta. Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan tim ini menjadi juara Dana Cup U12 di Denmark. Tim ini berhasil mencetak 55 gol tanpa kebobolan sepanjang kompetisi. Prestasi gemilang ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi atlet muda lainnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya modernisasi alat pengendali banjir di waduk fluid. Di antaranya pengadaan alat pengangkutan lumpur yang saat ini masih bergantung pada eskavator. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan Jakarta, terutama di kawasan VVIP, menghadapi banjir. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini edisi akhir pekan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penataan Sungai Ciliwung. Rencananya bantaran sungai akan dijadikan sebagai destinasi wisata baru yang bisa jadi alternatif spot nongkrong baru bagi warga Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyusuri Sungai Ciliwung dari pintu air Manggarai hingga stasiun BNI City, Jakarta Pusat. Usai turun dari perahu, Pramono mengungkapkan rencananya untuk menyulap bantaran sungai menjadi area rekreasi yang nyaman dikunjungi masyarakat pada akhir pekan. Saya meminta kepada jajaran terkait, terutama asisten pembangunan, untuk sepanjang sungai ini nanti dirapikan, dikelola, dan dijadikan tempat orang bisa menikmati misalnya lah malam Sabtu, malam Minggunya di tempat ini, dan untuk itu harus diatur secara rapi. Untuk mewujudkan rencana ini, Pemprov DKI akan melibatkan salah satu BUMD PT Jakarta Turisindo atau JXP. Penataan meliputi pembuatan taman vertikal, penghijauan, serta pemasangan lampu warna-warni di sepanjang bantaran kali. Pramono berharap kesan kumuh di sekitar Sungai Ciliwung hilang dan warga pun memiliki pilihan destinasi baru untuk berkumpul. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Rencana perbaikan akses dan pengaturan berbagai kegiatan di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara berdampak positif. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut saat ini banyak pihak yang mengajukan diri sebagai pengelola JIS. Stadion bertaraf internasional milik Pemprov DKI Jakarta, yakni Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara, kini mulai menarik perhatian dari berbagai pihak termasuk investor. Banyak pihak mengajukan diri mengelola JIS setelah Pemprov DKI Jakarta menata kembali sekaligus mengatur ulang kegiatan di kawasan JIS. Salah satu langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta adalah segera membangun koneksi JIS dengan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Koneksi ini dapat meningkatkan fungsi JIS sebagai lokasi premium bagi warga Jakarta untuk menikmati fasilitas olahraga sekaligus rekreasi. Karena segera kita sambungkan dengan Ancol dan sudah ada kesepakatan untuk itu. Kemudian
berbagai kegiatan akan diatur di JIS, dan karena pengaturan ini sekarang banyak orang datang untuk meminta menjadi pengelola manajemen JIS. Dan itu menunjukkan bahwa dengan diatur seperti itu aja sudah banyak yang mau. Menurut Pramono, dengan adanya pengajuan pengelolaan JIS dari pihak luar akan bisa meringankan beban dari Jakpro yang saat ini mendapat penugasan mengelola stadion berkapasitas 82.000 penonton itu. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta yang bisa jadi rekomendasi untuk mengisi akhir pekan Anda. Di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat, warga bisa menyaksikan Festival Kekayaan Intelektual atau FKI 2025 yang berlangsung mulai tanggal 1 hingga 3 Agustus 2025. Dalam festival ini, pengunjung bisa melihat berbagai talk show kompetisi cosplay, art market, dan juga live music. Sementara untuk pecinta tanaman dan juga hewan peliharaan, event besar Flona Jakarta 2025 sudah bisa Anda nikmati. Flona akan digelar mulai 1 Agustus hingga 8 September 2025 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Untuk masuk ke area Flona gratis. Di sana Anda bisa melihat berbagai jenis tanaman dan hewan, serta menikmati banyak jenis kuliner yang tersedia. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.